Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, semurah rizkinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbah sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengiling, sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan, yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbah sebutkan ini nanti, kita melakukannya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 1 Oktober tahun 2022. Nah, ini bertepatan dengan hari Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon ini Neptunnya 17, dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Sabtu Kliwon ya isi atau sisa 2. Sehingga dimungkinkan aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya ini nanti dalam kondisi yang baik ya, yang stabil, artinya hoki atau beruntung. Nah, oleh karena itu, hasil perhitungan ini hendaknya dijadikan sebagai motivasi, sebagai penyemangat ya, khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Sabtu Kliwon. Tentu ini nanti harus diimbangi ya dengan ikhtiar, dengan usaha dan kerja keras ya, supaya potensi laksnya atau keberuntungannya ini nanti tetap dalam kondisi yang baik atau stabil ya. Kemudian hari Sabtu Kliwon ini bertepatan dengan naas bagi weton Rabu Pahing, kemudian Rabu Pon, lalu Kamis Pon, dan was gedenya weton Minggu Pahing. Nah, oleh karena itu, ya keempat weton ini tadi, yaitu Rabu Pahing, Rabu Pon, kemudian Kamis Pon, dan Minggu Pahing, hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan, maupun berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja karena hari Sabtu Kliwon ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Sabtu Kliwon ini termasuk kategori hari yang tidak baik apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini termasuk yang tidak baik, ya apabila kondisinya ini kok terpaksa ya nggak apa-apa, dengan catatan bepergian jauhnya tidak menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu tidak menuju ke arah tenggara ya. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas, menjadi aktivitas harian, sudah menjadi kebiasaannya setiap hari, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja ya. Berikutnya hari Sabtu Kliwon ini juga termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru, bisnis baru atau perdagangan baru.
Kenapa? Karena dinane tiba dino pecah, ya, lebih-lebih bagi keempat weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi, ya, karena kebetulan Sabtu Kliwon ini kan bertepatan dengan hari naasnya, jadi jangan sampai dipakai. Kemudian untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Sabtu Kliwon ini berkedudukan di arah utara dan timur. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, hendak mengikuti tes, wawancara, mau melamar pekerjaan, dan lain sebagainya, ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Kemudian berdasarkan Neptunya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah timur dan selatan. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangane ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu dari dua arah ini. Artinya bisa pilih menuju ke arah timur atau ke arah selatan. Dengan begitu, ya mudah-mudahan segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya masih berdasarkan Neptunya bahwa hari Sabtu Kliwon ini termasuk kategori hari yang boleh dipakai. Boleh, tetapi ini belum termasuk kategori hari yang baik apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini masing-masing 2 menyatakan baik dan 2 menyatakan tidak baik. Yang baik ini tipe Kerto dan Yoso, sementara yang menyatakan tidak baik ini tipe Sempoyong dan Rogo. Nah, meskipun satuannya ini masih diperbolehkan, ya ini tolong diperhatikan apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, ya ini nanti diperhatikan karena ada satu arah pantangan yang tidak boleh dituju, ya. Ini arah pantangan khusus pindah rumah. Jadi untuk memperbaiki aspek laksnya atau keberuntungannya, ini nanti jika pindah rumah pada hari itu jangan pindah yang menuju ke arah barat ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Kemudian hari Sabtu Kliwon tanggal 1 Oktober tahun 2022 ini berkedudukan di pekan pertama di bulan Mulud atau bulan Rabiul Awal. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Sabtu Kliwon ini termasuk kategori hari yang mohon maaf sangat tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini ketiga-tiganya menyatakan tidak baik, yaitu tipe tuno luput bermakna serba tidak tercapai, hajat, keinginan dan cita-citanya, kemudian tipe satru Allah dan satru Allah lagi bermakna menjadi musuh Allah, dibenci atau dibendu oleh Allah wallahu a'lam. Nah, begitu pula apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya bahwasanya hari Sabtu Kliwon tanggal 1 Oktober tahun 2022 ini berkedudukan di wuku Wayang. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya ternyata petung dinane tipe dino sangkane kuntilo. Nah, tentu ini dianggap hari yang tidak baik apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau menggelar hajatan nikah karena dikhawatirkan nanti bisa berdampak sering diganggu orang lain, diganggu bongso lelembutan, sejenis setan, demit, jin fasik, dan lain sebagainya. Kemudian jika punya momongan, ini biasanya sering kena sakit sawan, wallahu a'lam.
Kemudian dalam ketentuan lain dijelaskan bahwa hari Sabtu Kliwon ini apabila ya berkedudukan di wuku Kuruwelut ini termasuk hari pantangan Taliwangke ya. Akan tetapi hari Sabtu Kliwon tanggal 1 Oktober tahun 2022 tadi kan berkedudukan di wuku Wayang. Nah, oleh karena itu harusnya ini masih dianggap aman dan boleh jika dipakai untuk kepentingan menggelar berbagai hajatan, khususnya hajatan nikah. Akan tetapi karena tadi hasil perhitungannya jatuhnya tidak baik, baik itu kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan hijriahnya maupun petung tinani kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ini jatuhnya kan sama tidak baiknya. Oleh karena itu, ya tentu ini sangat tidak disarankan untuk dipakai ya. Kemudian untuk ketentuan Sri Sadana atau simbol sadang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah barat dan selatan. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu ya hendak bepergian dalam rangka berdagang maupun berobat, ini nanti bisa mempertimbangkan ya salah satu dari dua arah ini. Artinya bisa pilih menuju ke arah barat atau ke arah selatan. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik pada hari Sabtu Kliwon ini berkedudukan di arah timur dan selatan. Ya, karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Sabtu Kliwon tanggal 1 Oktober tahun 2022 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tipe podosri. Artinya ini termasuk kategori hari yang sangat baik apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai urusan, berbagai keperluan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.